Udah akhir bulan, apa kabar gajian bulan kemarin? Masih makin tersenyum lebar karena masih utuh tabungan sama dompetnya? Atau mulai menangis nih karena pendapatan, tabungan, dan dompet kamu isinya mulai menipis? Nah, coba-coba di flashback kembali, apakah ketika perekonomian kamu mulai menipis? Nah, ini ada kebijakan-kebijakan dalam diri kamu kayak Bank Indonesia. Wah, agak berat ya rupanya. Soal kebijakan-kebijakan, kondisi stabil nggak stabil, atau mungkin pertumbuhan ekonomi yang tadi saya sempat sebut tabungan dan juga pendapatan. Nah, di video kali ini bersama saya Marta Anggit Linuhur dengan nomor induk mahasiswa 19 23 14 029 dari program studi ekonomi angkatan 2019 akan membahas terkait pertumbuhan dan stabilisasi perekonomian di Indonesia. Sebelum saya masuk ke materi, saya hendak memperkenalkan lokasi saya sekarang berada yang merupakan sebuah kelurahan, tepatnya kantor kelurahan di daerah Yogyakarta bagian barat dengan jarak sekitar 20-22 km di dekat dari titik 0 km Yogyakarta. Coba sambil di search mungkin ya teman-teman, daerah mana yang jaraknya dari titik 0 km itu segitu banyak, 20-22 km. Nanti kalau udah ketemu, coba langsung tulis di kolom komentar ya. Well, sebenarnya ini sudah ada tulisan di belakang saya, yaitu saya berada di kantor Kelurahan Sendang Mulyo yang terletak di Kecamatan Minggir. Ada yang pernah mendengar Sendang Mulyo? Mungkin teman-teman yang sering bermain atau berwisata ke daerah Sendang Sono atau mungkin Gua Maria Jatiningsih mungkin pernah mendengar daerah Sendang Mulyo. Nah, kantor Kelurahan Sendang Mulyo ini tidak hanya terdiri dari sebuah kantor administrasi, melainkan ada beberapa ruangan yang dapat digunakan untuk mendorong perkembangan sumber daya manusia seperti perpustakaan, ruang untuk ibu-ibu PKK, taman kanak-kanak, bahkan beberapa ruangan lainnya. Nah, kantor Kelurahan Sendang Mulyo ini mengatur beberapa dusun, diantaranya adalah Selarongan, Banaran, Blimbingan, Kuayuhan, Jetis, Pakelan, Bero, Krompakan, Diro, Dondongan, Prapak Wetan, Prapak Kulon, Sembuhan, Sumber, Kelepuk Kidul, dan Klepulor. Nah, mungkin bagi teman-teman yang lebih ingin berkenalan lagi dengan yang namanya Kelurahan Sendang Mulyo, mungkin bisa langsung saja berkunjung ke sini karena ada desa wisata yang menawarkan berbagai kesenian dan juga pembelajaran edukatif. Tapi karena video ini bukan full pengen ngenalin Kelurahan Sendang Mulyo, jadi kita agak putar balik ke topik yang utama tadi, topik yang sempat saya sebutkan, yaitu tentang pertumbuhan dan stabilisasi perekonomian di Indonesia ya. Nah, kalau disuruh mendefinisikan apa itu pertumbuhan ekonomi dan stabilisasi perekonomian ya, itu mungkin agak gampang sulit ya. Kalau saya pribadi mendefinisikan pertumbuhan ekonomi itu sebagai kondisi di mana suatu hal mengalami perkembangan. Kalau misalnya kondisi ekonomi, misalnya pertumbuhan ekonomi, berarti nanti akan terjadi kondisi perkembangan perekonomian suatu wilayah. Sedangkan kalau stabilisasi nih, ini mungkin tentang atau singkatnya menggambarkan suatu keadaan yang stabil. Nah, daripada menerka-nerka, kita langsung aja masuk ke definisi yang benar-benar definisi dari kedua hal tersebut. Menurut Profesor Simon Kuznets yang merupakan seorang guru besar atau dosen di Universitas Pennsylvania, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan kapasitas jangka panjang dari sebuah negara atau wilayah yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Tapi ada definisi lain dari Ensiklopedia Britannica yang mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai proses di mana kekayaan suatu bangsa meningkat dari waktu ke waktu. Wah, ini nih sebenarnya tuh satunya bilang kenaikan kapasitas atau kenaikan kuantitas gitu ya. Tapi yang satunya bilang tentang kenaikan kekayaan. Jadi singkatnya gimana sih? Nah, singkatnya pertumbuhan ekonomi itu suatu kondisi di mana terjadi peningkatan pendapatan ataupun kekayaan maupun peningkatan produksi barang dan atau jasa. Nggak cuma definisi yang cukup banyak, tapi pertumbuhan ekonomi juga memiliki beberapa teori yang menggambarkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi atau mendorong dari pertumbuhan ekonomi. Teori klasik yang diungkapkan oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan John Stuart Mill. Nah, teori klasik ini, para pemikir teori klasik ini menyebutkan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, jumlah penduduk, kemudian jumlah barang modal, luas tanah, kekayaan alam, dan perkembangan teknologi yang digunakan. Teori yang kedua adalah teori neoklasik yang diungkapkan oleh Robert Solow, Edmund Phelps, Harry Johnson, dan J.M. Meade yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu bergantung pada pertambahan dan penawaran faktor-faktor produksi serta tingkat kemajuan teknologinya.
Ketiga adalah teori dari Heradermar yang menilai bahwa pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi adanya investasi. Bahkan beliau beranggapan bahwa investasi dan tabungan itu suatu keharusan yang berasal dari pendapatan negara. Nah, teori yang terakhir atau keempat adalah teori dari Schumpeter. Kalau kamu tahu Schumpeter nih, dalam pemikirannya selalu menyebutkan atau menyisipkan adanya peran jiwa usaha atau mungkin kewirausahaan, atau bahasa gaul, bahasa modernnya adalah entrepreneurship. Nah, sama halnya dengan pendapat Schumpeter tentang faktor pertumbuhan ekonomi, yang mana dia beranggapan bahwa inovasi dari pengusaha dan jiwa usaha alias entrepreneurship adalah hal yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Kalau dilihat tadi ada beberapa faktor yang sama ya dari beberapa teori yang sudah disebutkan. Nah, kalau disimpulkan nih, pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh faktor-faktor utama. Di antaranya adalah sumber daya alam seperti tanah, air, udara, kemudian sumber daya manusia seperti jumlah penduduk, tingkat angkatan kerja, dan berapa jumlah penduduk yang masuk ke dalam pengangguran. Kemudian ada juga pengaruh atau faktor dari ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, kewirausahaan yang tadi disebut oleh Schumpeter yang mendorong adanya inovasi, dan juga tidak ketinggalan adanya keadaan politik. Nah, kalau agak flashback ya, keadaan di tahun 1997 jadinya keadaan politik yang sangat terganggu ya, sehingga sangat pecah, menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu juga melemah, bahkan mengalami krisis moneter. Lalu bagaimana dengan stabilisasi? Nah, kalau stabilisasi ini singkatnya ya, merupakan suatu keadaan yang mana perekonomian dan pertumbuhan ekonomi itu dapat dikendalikan dan berkelanjutan. Suatu negara atau wilayah sedang mengalami posisi yang stabil atau tidak dalam perekonomian dapat dilihat pada tiga hal utama, yaitu inflasi, kurs atau nilai tukar, dan suku bunganya. Kita tahu ya bahwa baru saja ya, bahkan saat ini Indonesia masih mengalami yang namanya pandemi COVID-19, di mana pernah terjadi 2 gelombang yang menyebabkan banyak sekali perubahan, termasuk nih perubahan di sektor perekonomian. Kira-kira nih, kalau Indonesia sendiri gimana ya pertumbuhan perekonomiannya? Apakah mengalami peningkatan, stabil-stabil aja, atau malah justru mengalami penurunan? Lalu bagaimana dengan tingkat stabilitas atau keadaan stabil di Indonesia? Apakah stabil atau mungkin mengalami gejolak perekonomian? Nah, langsung aja kita berikutnya ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu merupakan pembahasan tentang perkembangan dan pertumbuhan stabilitas perekonomian di Indonesia. Pertama, kita mulai dari pertumbuhan ekonomi. Kalau tadi saya sempat menyebutkan faktor apa saja yang mengaruhi, nyatanya ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Misalnya nih, dengan menggunakan tingkat tenaga kerja dan pengangguran, kesejahteraan masyarakatnya, dan yang paling terkenal adalah melihat dari pendapatan domestik bruto atau PDB yang menggambarkan tingkat produksi barang dan jasa suatu negara pada periode waktu tertentu. Pada tahun 2021, Indonesia mulai bangkit dari gejolak perekonomian akibat pandemi COVID-19. Badan Pusat Statistik atau BPS mengeluarkan berita resmi statistik yang menyebutkan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan perekonomian Indonesia di tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan tersebut terjadi di beberapa faktor, yaitu harga dan jumlah barang ekspor unggulan di Indonesia mengalami peningkatan seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan juga nikel. Kemudian peningkatan yang kedua adalah banyaknya investor, baik investor asing maupun investor lokal yang mulai menanamkan modalnya kembali di Indonesia. Dan yang ketiga, tidak ketinggalan adalah tingkat transportasi. Hampir seluruh transportasi, baik udara, laut maupun darat, mengalami peningkatan, bahkan mencapai 18,23% bersamaan dengan tingkat penghuni kamar yang juga mengalami peningkatan. Lalu bagaimana dengan produk domestik bruto atau PDB-nya? Nah, saya memberikan informasi nih. Jadi PDB itu terbagi menjadi dua, yaitu PDB menurut lapangan usaha, di mana pada bidang industri ketika tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 4,92%, disusul dengan peningkatan sektor yang lain seperti perdagangan, pertanian, konstruksi, pertambangan, dan akomodasi makanan dan minuman. Jenis PDB yang kedua yaitu menurut pengeluaran, yang mana menggambarkan tingkat konsumsinya. Pada tahun 2021, PDB menurut pengeluaran menunjukkan adanya peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi mengalami peningkatan, bahkan berkontribusi paling besar di PDB. Disusul dengan peningkatan pada konsumsi pemerintah, impor, dan juga ekspor, yang tentunya tingkat ekspor lebih besar daripada tingkat impor.
produk domestik bruto di Indonesia itu mengalami peningkatan ya, artinya perekonomian di Indonesia tumbuh meningkat. Lalu apakah Indonesia mengalami stabilitas atau malah tidak mengalami sama sekali? Kita lihat di indikator selanjutnya, yaitu indikator yang saya lihat pada tingkat atau kondisi stabilitas Indonesia itu saya lihat dari tingkat inflasinya. Bank Indonesia mendefinisikan inflasi sebagai kenaikan harga barang dan jasa dalam waktu yang berkepanjangan secara umum pada periode waktu tertentu. Jika dilihat pada tabel di sebelah saya, di mana kita melihat ada tabel perkembangan inflasi yang saya ambil dari Bank Indonesia yang menggambarkan periode per 10 tahun. Dapat dilihat bahwa pada tahun 1999 sampai 1995 gak cuma 100% tapi 162,9%. Wah, ada apa sih di tahun itu? Kita coba lihat ya. Ternyata pada tahun 1999 hingga 1965 pemerintah kewalahan untuk menghadapi defisit anggaran yang sangat besar. Bahkan pemerintah salah ambil langkah di mana pemerintah justru mengeluarkan kebijakan untuk menambah jumlah uang yang beredar. Wah, mungkin nih karena anggapan inflasi tinggi agar produk Indonesia itu bisa mencukupi kebutuhan, dibanyakin tuh uang yang beredar. Padahal cara tersebut itu kurang tepat. Karena semakin banyak uang beredar, kemudian barangnya semakin dikit, akhirnya terjadi kelangkaan, justru makin bingung lagi tuh gimana cara ngabisin duitnya. Karena pernah terjadi di beberapa negara seperti negara Zimbabwe. Kemudian gimana nih kalau akhir-akhir di tahun 2020-2021? Ternyata di tahun 2020 inflasi mencapai angka 1,68%. Kemudian di tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 1,87%. Wah, terus mengalami peningkatan ya. Bagaimana dengan tahun 2022? Kebijakan PSBB dan lain sebagainya sudah dicabut. Nah, ternyata di tahun 2022 hingga pertengahan sekarang, angka inflasi akan diperkirakan mencapai 4,05%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebutkan bahwa inflasi ini disebabkan adanya kenaikan permintaan domestik dan kenaikan harga komoditas dunia. Nah, pemerintah perlu memerhatikan apalagi kebutuhan domestik, khususnya bahan pangan, apalagi ditambah ini menjelang Idul Adha. Kalau dilihat-lihat, ternyata pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu mengalami peningkatan. Itu juga kondisinya itu masih tetap stabil, di mana meskipun pada periode 1959 hingga 1965 mengalami inflasi yang cukup besar, di mana terjadi anggaran defisit yang besar, tapi tetap saja dapat dikendalikan. Begitu juga ketika masa pandemi, angka inflasinya mulai bergerak meningkat, tapi nyatanya pemerintah masih bisa mengendalikannya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi terbilang stabil, bahkan bisa di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global. Nah, meskipun ya kayaknya tingkat dan kondisi perekonomian Indonesia ini baik-baik aja, tetap loh selama perjalanannya itu mengalami yang namanya tantangan, apalagi dua tantangan yang akan saya sebutkan setelah ini. Tantangan yang pertama berasal dari faktor alam. Nah, ini bisa saja dalam bentuk pandemi, wabah, maupun bencana alam. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa tantangan faktor alam seperti penyebaran virus corona yang pernah terjadi sebelumnya, bahkan sampai saat ini ya, sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bagaimana tidak? Pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh yang namanya berbagai faktor. Salah satunya adalah daya beli atau konsumsi atau permintaan dari konsumen. Ketika pandemi COVID-19 kemarin, konsumsi masyarakat mengalami penurunan. Otomatis pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga mengalami penurunan. Ditambah ada berbagai kebijakan pembatasan ekspor dan impor juga yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Tantangan kedua adalah keberadaan sumber daya manusia yang kurang produktif. Seperti yang diketahui, Indonesia ini memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak, namun tidak sebanding dengan tingkat produktivitas SDM di Indonesia. Nah, menurut laporan Asian Productivity Organization di tahun 2022, dibandingkan dengan 6 negara ASEAN besar yang lainnya, ternyata Indonesia masih sangat tertinggal tingkat produktivitasnya, terutama jika dibandingkan dengan negara tetangga yang sebelah kita pas, yaitu Singapura dan Malaysia. Padahal tingkat produktivitas itu juga mempengaruhi bagaimana pertumbuhan ekonominya nanti, akan mempengaruhi kondisi stabil dan tidaknya perekonomian. Apabila produktivitasnya rendah, barang dan jasa yang dihasilkan pun kualitasnya juga rendah, kuantitasnya juga rendah. Artinya, kebutuhan hajat orang banyak tidak dapat dipenuhi secara merata. Lalu dari tantangan yang dihadapi perekonomian di Indonesia, yaitu faktor alam dan rendahnya produktivitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada. Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kondisi stabil tetap terjaga?
Nah, langkah yang pertama adalah pelatihan bagi sumber daya manusia. Mungkin hal tersebut terkesan sepele ya, banyak sekali platform ataupun wadah-wadah yang menyediakan pelatihan gratis, tapi tetap saja produktivitasnya manusia di Indonesia tetap saja gitu-gitu aja, masih rendah. Nah, mungkin pelatihan tersebut tidak hanya sekedar dilatih, namun juga diberi sarana dan prasarana yang mendukung seperti pemerataan teknologi, subsidi, dan adanya penyerapan tenaga kerja. Kemudian langkah yang kedua adalah mengeluarkan kebijakan yang dapat mendorong pemulihan ekonomi. Misalnya dengan pemberian insentif pajak, mendorong APBN dan APBD untuk keperluan pemulihan, maupun mengeluarkan kebijakan moneter, diantaranya kebijakan operasi terbuka, diskonto, rasio cadangan, dan lain sebagainya. Kebijakan tersebut tentunya juga dilihat dari kondisi perekonomian Indonesia. Apakah perlu kebijakan yang bersifat kontraktif atau mungkin kebijakan yang ekspansif agar tingkat konsumsi semakin mengalami peningkatan. Tadi di awal kita sudah tahu apa sih itu pertumbuhan ekonomi dan apa sih kondisi stabilitas perekonomian di Indonesia itu seperti apa. Nah, pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, dan lain sebagainya. Nah, sumber daya manusia itu termasuk banyaknya penduduk, banyaknya angkatan kerja dan pengangguran, serta tingkat produktivitasnya. Nah, sedangkan pada stabilitas, kita dapat melihat apakah kondisi perekonomian suatu negara atau suatu wilayah itu stabil atau tidak dilihat dari indikator utama, yaitu tingkat inflasi, kurs atau nilai tukar, dan juga suku bunganya. Berbagai langkah perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan pada pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru malah memperkeruh permasalahan seperti yang terjadi di tahun 1999 sampai 1965. Perlu diperhatikan apakah permasalahan tersebut perlu kebijakan yang kontraktif atau kebijakan yang bersifat ekspansif atau memperlonggar. Indonesia juga bisa belajar dari negara-negara di sekitarnya, apalagi Indonesia tergabung dalam sebuah forum multilateral yaitu G20. Bersama-sama dengan negara lain yang ikut bergabung, Indonesia dapat melihat kondisi dan permasalahan perekonomian seperti apa yang sedang atau pernah dihadapi oleh negara lain, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Nah, lewat itu Indonesia bisa menggunakan kebijakan tersebut apabila nantinya Indonesia akan dihadapi oleh tantangan yang sama. Sekian informasi yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat dan menambah ilmu ya. Saya Anggit pamit, terima kasih dan have a nice day.